hingga meninggal. Halo guys, kembali lagi bersama aku Fatih Roblox. Tapi meninggalnya Jadi kita bakal mainin virtual guys. Islam, gitu. Abu Zar al-Ghifari, guys. dia termasuk penduduk negara Yatsrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah menyebar di Yatsrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit bin Iyas bin Muaz, kabar ini pun akhirnya juga sampai ke telinga Abu Zar. Dari sinilah sebab keislaman. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Zar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Berita tentang adanya seorang yang mengaku sebagai telah sampai kepada jatuh terus ya udah buat video ya guys ya. Berangkatlah menemui orang itu dan berbicara dengannya, lalu ceritakan kepadanya tentang beritanya. Kagome. Lantas aku bertanya kepadanya, apa berita yang engkau bawa? Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Aku bertanya lagi kepadanya, berita yang engkau bawa belum memuaskanku. Aku pun mengambil tas dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah, tapi aku seolah-olah tidak mau tahu urusannya dan tidak suka bertanya tentang dirinya. Aku sedang minum air Zam-Zam yang berada di Masjidil Haram. Tiba-tiba Ali melewatiku sembari semoga sepertinya ada orang asing. Aku menjawab, ya benar. Dia kemudian pulang ke rumahnya sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Aku juga tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukannya. Pada pagi esok harinya, aku datang ke Masjid Al-Haram untuk bertanya kepadanya tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guys, buat kalian yang udah punya kayak gini, kalian lewat sini aja guys. Lalu Ali kembali melewatiku sembari bertanya, apakah Anda masih belum tahu di mana rumahnya? Aku menjawab, belum. Dia berkata, berangkatlah bersamaku. Dia berkata kepadaku, apa urusannya? Aku maksud kedatanganmu di negeri ini. Aku memberitahukannya, jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan. Dia berkata, aku setuju. Lalu aku bercerita. Telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini, mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus seorang untuk berbicara dengannya. Nice. Karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali berkata, cuman kayak gini doang, engkau memang sudah mendapat petunjuk. Wajahku ingin menghadap ke arah. Untung aja itu. Masuklah sebagaimana itu aku guys. masuk, karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakainya. Aku akan minggir ke tembok seolah-olah tengah memperbaiki sandalku, sedangkan kamu teruslah berjalan. Ali pergi dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, jelaskan kepadaku tentang Islam. Beliau menjelaskannya. Lalu aku seketika itu masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, wahai Abu Zar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke negerimu. Bila engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kami. Kagome. Sungguh aku akan secara lantang mengatakannya kepada kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Tegah penganut Syiah sebutan mereka terhadap Islam ini. Mereka pun mencegahnya. Aku dipukul hingga hampir mati, lalu ada Al-Abbas mendapatiku dan menemui. Mereka mendatanginya, tetapi dia berkata kepada mereka, celakalah kalian. Apakah kalian
kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Gifar, padahal jalur perdagangan dan lintasan mereka melewati perkampungan mereka. Mereka akhirnya melepaskanku. Esoknya aku pun kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin. Mereka pun melakukan hal yang sama. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku dan mengatakan Kecepatannya. Ia bukan ia adalah seorang lelaki mulia yang terkenal dan ketika Sumpah males banget kalau pesta jogging. Abdullah memiliki keterikatan atau semacam pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Ia masuk ke Mekah tahun ke-11 di tengah malam. Sebelum tiba di Mekah, ia sudah disambut oleh kerabatnya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk menyambutan tersebut agar meriah. Mereka berkata kepada Tufail, "Wahai Tufail, kini engkau telah pun berada di bumi kami. Kami hendak memperingatkan kepadamu mengenai seseorang lelaki yang telah tampil di depan dan menimbulkan permasalahan yang berat di kalangan kami. Ia telah memecah belah persatuan di antara kami, memorak-porandakan penghidupan kami. Ucapannya seperti hembusan sihir yang menceraikan di antara bapa dan anak lelaki, antara seorang dan kawannya, di antara suami dan istri. Kami khawatir Nah, kagome berbicara kepadanya dengannya. Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus mengacaukan pikiranku dengan ucapan-ucapan mereka itu hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Saat aku sampai ke masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri di dekatnya. Allah menghendaki agar aku mendengar sebagian ucapannya, dan aku mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata dalam hatiku sendiri, demi ibuku yang melahirkan diriku, Alhamdulillah. air handal, aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aku mah Apa yang menghalangiku sudah untuk mendengar jago. ucapan lelaki ini? Bila kata-katanya memang baik, aku bisa menerimanya. Namun bila buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja." Oke, guys. Aku diam saja, dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Ketika beliau Bye-bye, masuk guys.